Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak yang soleh dan soleha, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita sampai pada waktu untuk melakukan penilaian tengah semester. Itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kegiatan penilaian tengah semester ini yang dilakukan di SDIT Insan Karima mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus untuk anak-anakku yang soleh dan solihah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan kemudahan, dan tentunya kesehatan untuk bisa mengikuti penilaian tengah semester ini dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada hari ini sebelum dimulai penilaian tengah semester, Ustadz ingin menyampaikan beberapa peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh SDIT Insan Karima ketika kita melakukan penilaian tengah semester secara online. Siap ya? Siap insya Allah. Mudah-mudahan peraturan ini bisa untuk memberikan petunjuk kedisiplinan kepada kita semua. Baik. Yang pertama, ya, menyiapkan alat berupa laptop atau handphone dan sambungan internet yang berfungsi dengan baik untuk penilaian tengah semester secara online di rumah atau home online, yakni 15 menit sebelum ujian dimulai. Jadi 15 menit sebelum ujian dimulai dipersiapkan terlebih dahulu laptop atau handphonenya, juga koneksi internetnya. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta dapat mengikuti penilaian tengah semester secara online di rumah sesuai jadwal yang diberikan secara online dari sekolah. Jadi anak-anak yang soleh dan solihah pasti sudah menerima jadwal yang telah dikirimkan melalui wali kelasnya masing-masing, sehingga bisa dilihat jadwalnya, hari itu kapan ulangan tengah semesternya, itu materi pelajarannya apa, dan pada jam tersebut pelajarannya apa, dan seterusnya. Jadi silakan mengikuti sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya yang nomor 3, peserta penilaian tengah semester secara online wajib menggunakan seragam sekolah sesuai dengan seragam harian peserta didik di sekolah, sehingga nanti minta dikirimkan fotonya ya kepada panitia atau wali kelas. Yang keempat, peserta penilaian tengah semester secara online disilahkan berdoa terlebih dahulu dan bisa memulai mengerjakan soal sesuai jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, peserta penilaian tengah semester secara online mengerjakan mandiri tanpa bantuan dalam bentuk apapun. Ingat ya, dikerjakan secara jujur. Insya Allah anak-anakku yang soleh dan solihah pasti bisa melaksanakan dengan baik. Nomor 6, selama penilaian tengah semester secara online berlangsung, peserta dilarang. Yang pertama, menanyakan jawaban soal kepada siapapun, termasuk kepada Mr. Google. Oke? Yang kedua, nomor 6 bagian B, maksudnya dilarang bekerja sama dengan peserta lain. Saling WA-an, menanyakan jawaban, itu tidak boleh. Yang bagian C, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri, tidak usah memberi bantuan, tidak usah menerima bantuan ketika mengerjakan soal. Percaya pada diri sendiri. Selanjutnya, bagian D, dilarang memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain dengan cara apapun.
Bisa ya? Oke, insya Allah. Bagian E, dilarang menggantikan atau digantikan orang lain. Jadi tidak boleh digantikan oleh orang lain atau menggantikan peserta yang lain. Selanjutnya, nomor 7. Peserta harus mengecek soal dan memastikan soal sudah terjawab semua sebelum mengirimkan kepada guru. Jadi sebelum diklik submitnya itu, ya, tombol submitnya, diperiksa lagi dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Diperiksa lagi pertanyaannya apa, jawabannya apa, diperiksa dengan teliti, dan jawabannya diperiksa dengan teliti. Jangan terburu-buru, harus lebih hati-hati. Nomor 8. 8. Apabila ada hal yang menyebabkan siswa tidak bisa mengerjakan PTS, mohon memberi kabar secara WA pribadi supaya guru kelas tidak menunggu dalam ketidakpastian. Jadi kalau ada suatu hal yang menyebabkan Anda tidak bisa mengikuti pelajaran, tidak bisa mengikuti PTS ini, segera memberi kabar kepada wali kelas. Nomor 9. Peserta hanya diberikan kesempatan untuk menjawab soal sebanyak 1 kali submit. Ingat, 1 kali submit. Sehingga kalau ada peserta yang mengerjakan 2 kali submit, 2 kali mengerjakan, maka yang akan diambil adalah nilai yang pertama di submit. Oke? Sepakat ya? Dan jika nilai yang pertama di submit itu di bawah KKM, maka nilai yang kedua kali di submit akan diambil sebagai nilai remedial. Dan kemudian nilai yang ditetapkan adalah nilai nilai KKM. Oke ya? Nomor 10. Jika peserta penilaian tengah semester secara online terkendala membuka soal dalam bentuk Google Form, guru kelas akan mengirimkan soal dalam bentuk Word atau foto, dalam bentuk JPEG atau foto. Kemudian jawaban dikirimkan via WA pribadi kepada guru kelas atau guru mata pelajaran. Jadi kalau ada Ananda tidak bisa membuka Google Form-nya atau tidak ada gambarnya misalnya, silahkan dikomunikasikan kepada wali kelas. Nanti wali kelas akan menyampaikan kepada guru yang bersangkutan. Nah, jika tidak ada sama sekali yang bisa membuka Google Form, silahkan dikonfirmasi. Nanti panitia atau wali kelas akan mengirimkan soal dalam bentuk gambar, ya, sehingga kemudian nanti Ananda bisa mengerjakan di lembaran dalam bentuk jawabannya saja, nomor 1A, nomor 2B, dan seterusnya, seperti itu, dan kemudian diberikan nama yang jelas dan kelas terlebih dahulu. Siap ya? Oke, siap. Selanjutnya nomor 12. Peserta penilaian tengah semester atau PTS online yang mengerjakan soal dalam bentuk Word atau foto, jawaban dikerjakan pada kertas folio atau buku tulis dengan diberi identitas lengkap dan memastikan foto yang dikirimkan dapat dibaca dengan jelas sebelum dikirim. Jadi ketika mengirimkan jawaban, ya, kalau soalnya dalam bentuk gambar, itu nanti ketika difoto jawabannya, ya, usahakan fotonya jelas terlihat jawabannya A, B, C, D-nya. Oke? Siap insya Allah. Nomor 13, ini nomor terakhir ya. Ingat, kejujuran menunjukkan integritas antum semua. Insya Allah, anak-anak yang soleh dan solihah, siswa SDIT Insan Karima, sesuai dengan motonya, sesuai dengan Mars yang sering kita nyanyikan, kita punya integritas. Salah satunya kejujuran untuk melaksanakan penilaian tengah semester secara disiplin, secara percaya diri, dan juga secara jujur. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, itu 12 poin ya. 12 poin
dari peraturan untuk pelaksanaan penilaian tengah semester ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan juga insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kelancaran, kekuatan, kesabaran untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran walaupun kita belajar secara jarak jauh, sehingga kemudian kita juga bisa mengerjakan penilaian tengah semester dengan baik tanpa halangan apapun, tanpa kendala apapun, sehingga Allah memberikan kepada kita keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum Ustaz tutup terakhir, jangan lupa ingat selalu protokol kesehatan di tengah wabah COVID-19 ini. Yaitu apa yang pertama? Yang pertama, jangan lupa kalau keluar rumah ya sering pakai masker. Pakai masker ya. Pakai masker yang direkomendasikan, mudah-mudahan menjadi wasilah ikhtiar untuk menghindarkan diri dari wabah COVID-19 ini. Yang kedua, sering-sering cuci tangan yang bersih, menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer ketika sudah menyentuh atau memegang apapun. Dan yang ketiga, jangan lupa jaga jarak selalu ketika berada dalam kerumunan atau perkumpulan. Minimal 1 meter atau 1,5 meter. Seperti itu. Ingat, 3 hal yang harus kita senantiasa jaga protokol kesehatan ketika berada di tengah wabah COVID-19 ini. Anak-anak yang soleh dan solehah, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini sebagai pembuka minggu atau hari-hari pelaksanaan penilaian tengah semester. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan, kesabaran, kekuatan, dan tentunya ya, keridhaan agar kita bisa menuntut ilmu dengan barokahnya, dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama buka PTS ini dengan membaca surah Al-Fatihah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين رب زدنا علما نافعا اللهم يسر أمورنا وأمور تلاميذنا وأمور تلاميذنا آمين يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.